Al-ina'atu minallahi wal ajalatu minasyaitani. Ketenangan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari syaitan. Al-ina'atu, ketenangan itu, mina, dari Allah, wal ajalatu, dan tergesa-gesa itu, mina, dari asyaitani, syaitan. Maksud dari hadis tersebut adalah tenang bukan berarti lelet, tapi tenang itu mengerjakan segala sesuatu pekerjaan dengan lapang dada, penuh perhitungan dan berpikir jernih. Jadi dapat diartikan tenang berbeda dengan lelet. Segala sesuatu pekerjaan yang dikerjakan dengan penuh ketenangan pasti hasilnya akan memuaskan. Adapun segala sesuatu dikerjakan dengan tergesa-gesa, maka pekerjaannya asal-asalan tidak diperhitungkan. Perbuatan seperti ini mencerminkan perbuatan syaitan. Contoh kecilnya adalah ketika kalian sedang mengisi soal ujian, dengan tergesa-gesa pasti ada saja yang terlewat soalnya. Maka setelah kalian sadar nilai kalian 90 dan memeriksa lagi soalnya, aduh ada yang kelewat soalnya. Nah, itulah akibat kecerobohan kalau kita mengisi dengan tergesa-gesa. Akhirnya kita menyesal padahal waktunya masih banyak. Berikut ini akan kami sampaikan tentang 5 hal yang jangan ditunda. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan terburu-buru akan mengakibatkan ketidaksempurnaan, bahkan dianggap sebagai kelakuan setan. Hal ini memang benar. Pepatah lama saja mengantisipasi hal ini dengan istilah tak akan lari, gunung dikejar. Kalimat ini menyadarkan bahwa dalam berkegiatan tidaklah perlu tergesa-gesa karena sesuatu tujuan itu akan tercapai bila kita melangkah sesuai rencana. Namun demikian, kaidah ini memiliki pengecualian. Tidak semua yang dilakukan dengan segera menimbulkan efek buruk. Bahkan hal itu disunahkan, sebagaimana keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Hatim Al-Asham yang dikutip dalam Hilyatul Aulia, yang artinya, tergesa-gesa bagian dari kelakuan setan, kecuali dalam 5 hal. Pertama, memberi makan tamu. Kedua, mengubur jenazah. Ketiga, menikahkan anak perawan. Keempat, membayar hutang. Dan yang kelima, bertaubat dari segala dosa. Yang pertama, berhubungan dengan memberi makan tamu. Sesungguhnya hal itu termasuk sunnah Rasul, sebagaimana anjurannya memuliakan tamu. Hal ini diperkuat dengan hadis, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Logikanya, apabila menghormati tamu adalah anjuran Rasulullah SAW, apalagi menghormati dengan memberi makan. Yang kedua, menyegerakan urusan jenazah. Sesungguhnya hal itu merupakan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana keterangan hadis sahih berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, bersegeralah di dalam mengurus jenazah. Jika ia orang soleh, maka kebaikanlah yang kalian persembahkan kepadanya. Tetapi jika ia tidak seperti itu, maka keburukanlah yang kalian letakkan dari atas pundak-pundak kalian. Yang ketiga, anak perempuan atau gadis. Maka tidak ada hal yang lebih baik kecuali menikahkannya dengan segera. Apalagi dengan melihat kondisi sekarang ini. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, barang siapa yang menikahkan anak perempuannya, maka pada hari kiamat akan menghadap kepada Allah dengan memakai mahkota. Yang keempat, urusan piutang. Dengan tegas Rasulullah SAW pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya yang paling di antara kalian
adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Dan yang kelima, sesungguhnya orang yang berdosa hendaklah segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa Rasulullah SAW yang diajarkan kepada umatnya. Tuhan, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat, lagi Maha Pengampun. Jika Rasulullah SAW yang sudah jelas dijamin sebagai manusia mashum tanpa dosa masih mementingkan taubat, apalagi selaku umatnya yang berbelepotan dosa. Nah, karib hazik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 5 hal yang jika disegerakan dijamin tidak akan menimbulkan hal negatif. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.